Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang penuh berkah dalam acara muhadharah kelompok 1. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Yang terhormat Kepala SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap, Miss Erin Setiana, dan yang kami hormati Musyrif SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap, Ustadz Kuswan, Ustadz Kiki, dan Ustadz Fauzan, serta yang kami banggakan teman-teman sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah, agar acara kita berjalan dengan lancar, izinkan kami membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan Ketua Panitia. 4. Ceramah bertema ikhlas dalam beribadah. Dan 5. Penutup. Memasuki agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara muhadharah pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ananda Insan Rosyid Iskandar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ananda Insan yang telah membaca ayat suci Al-Quran dan artinya. Semoga bacaan tadi menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari Ketua Panitia Muhadharah kepada Saudara Adnan Makhlis Azidan. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di acara yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat beliau Ustadz Kuswanto selaku wakil keasramaan dan yang saya hormati para asatid dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Adnan. Perkenalkan, nama saya Adnan selaku ketua panitia ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat mulia, sangat meriah. Kedua, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang menyinggung teman-teman sekalian ketika acara sedang berlangsung. Terakhir, tujuan dari acara ini ialah untuk melatih keberanian para santri untuk meningkatkan kepercayaan diri santri dan untuk menambah wawasan kita semua. Semoga apa yang disampaikan kelompok 1 dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya selaku ketua panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kami sampaikan kepada saudara Adnan atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin sekalian, kini kita melangkah ke acara utama, yaitu ceramah dengan tema ikhlas dalam beribadah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Tubagus Al-Fatir. Kepada beliau Ustadz Fatir, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengasih kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat bisa kumpul tanpa undangan mendadak. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bahas tema yang kelihatannya simpel tapi sebenarnya dalam, yaitu ikhlas dalam beribadah. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu. Di sini siapa yang kalau disuruh orang tua, "Mak, Ken, sholat disit Ken." Kenji HP nasi miring. "Oh disit Mak, lagi ngebus reng." Tapi ngonet 30 menit.
Atau yang kalau sholat sendirian Allahu Akbar sami Allah liman hamidah kayak sepur. Tapi kalau di depan masjid Allahu Akbar ngantuk. Makasih. Nah, itu dia. Kita lagi ngomongin ikhlas. Teman-teman, ikhlas itu artinya kita melakukan sesuatu hanya karena Allah, bukan karena satu takut dimarahin wong tua. Lah John, nyung mending lu ngalah daripada domeh mama kayak ora sholat. Salah satu. Yang kedua, biar dibilang anak baik. Ih, nyung mangat sholat lah, ben diomong soleh nang mamake. Yang ketiga, atau biar diposting, Masya Allah, anak soleh. Kadang kita nggak sadar. Contohnya, satu, sedekah. Mau sedekah difoto dulu. Kedua, ngaji dibuat story dulu. Ketiga, sholat nunggu dilihat dulu. Padahal Allah itu tahu isi hati kita. Bahkan sebelum kita melakukan sesuatu, teman-teman yang hebat, bayangan gini, kalau kalian ulang tahun, terus teman kalian ngasih hadiah, tapi dia bilang, aku kasih ini ya, tapi nanti kamu upload di Instagram, tag aku ya, bilang aku paling baik. Gimana rasanya? Pasti kayak ini ngasih hadiah atau cari promo. Nah, kira-kira kalau kita ibadah tapi niatnya pengen dilihat orang, Allah suka enggak? Masya Allah. Makanya penting banget kita jaga niat. Rasulullah mengajarkan bahwa amal itu tergantung niatnya. Jadi walaupun amalnya kecil, tapi kalau ikhlas nilainya bisa besar di sisi Allah. Teman-teman, ikhlas itu memang susah. Bahkan orang dewasa pun masih belajar. Kenapa susah? Karena kita ini suka pengen dipuji, dibilang, wah kamu baik banget, langsung senyum. Dibilang, kamu rajin ya, langsung tambah semangat. Itu manusiawi, tapi jangan sampai itu jadi tujuan utama. Tujuan kita tetap satu, mencari ridho Allah. Nah, gimana cara belajar ikhlas? Pertama, cek niat sebelum berbuat. Coba tanya ke diri sendiri, aku ngelakuin ini karena Allah atau karena pengen dilihat orang? Coba tanya ke dirimu sendiri. Kedua, latihan diam-diam. 1. Sedekah tanpa ada yang tahu. Kedua, sholat tanpa disuruh. Ketiga, bantu orang tua tanpa pamer. Rasanya beda, lebih adem. Ketiga,
Jangan berhenti berbuat baik walau enggak dipuji. Ini yang paling berat. Kadang kita udah baik tapi enggak ada yang notice. Langsung mikir, ngapain sih aku baik? Tapi ingat, kalau manusia enggak lihat, Allah lihat. Teman-teman yang luar biasa, ikhlas itu kayak wifi, nggak kelihatan tapi terasa. Kalau ikhlas kita kuat, 1, hati jadi tenang. 2, nggak gampang iri. 3, nggak butuh validasi orang lain. Dan yang paling penting, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, wah capek iya, pahala belum tentu. Teman-teman, mari kita mulai dari hal kecil. 1, sholat tepat waktu karena Allah. 2, belajar yang rajin karena Allah. 3, hormat sama orang tua karena Allah. Gak usah nunggu jadi sempurna dulu. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita ingat satu hal penting. Allah tidak melihat seberapa banyak amal kita, tapi Allah melihat seberapa ikhlas hati kita. Boleh jadi amal kita kecil di mata manusia, tapi besar di sisi Allah karena ikhlas. Dan bisa jadi amal kita terlihat besar, tapi tidak bernilai karena salah niat. Mari kita pulang dari sini dengan satu tekad. 1, memperbaiki niat. 2, belajar ikhlas. 3, dan terus berbuat baik walaupun tidak ada yang melihat. Karena yang kita cari bukan pujian manusia, tapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya sebagai penceramah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh pesan yang luar biasa. Terima kasih kepada Ustadz atas ilmu yang telah dibagikan. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Semoga apa yang telah disampaikan dalam muhadharah kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat agar kita selalu ikhlas dalam segala kegiatan. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun perbuatan selama memandu acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Apa gue? Hah? Apa usen jauh sih? Stik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan ngajarin kalian tentang rumus volume kubus. Ada yang masih ingat? Gimana sih rumusnya? Rumusnya itu adalah panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi, berarti R dikali R dikali R. S ya? S atau R? Anu enggak Pak? Ya. Soalnya belum. S. Saya salah nulis, maaf ya. Berarti sisi kali sisi kali sisi. Misalnya nih ada kubus, panjangnya semuanya 1 meter. Nah, berarti volumenya berapa? 1 meter. 1. Coba ya. Berarti sisi kali sisi kali sisi sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Berapa ya? 1 meter. Berarti volumenya yang ada di kubus ini itu adalah 1 meter kubik. Catat dulu nih, monggo. Cek. Di saat sedang asiknya belajar bersama Pak Guru Habib, kemudian tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yakni bel istirahat. Ayah sangunan, kita ayah
susu buah-buahan. Buka ayat sanguan, dibuka ayat lautan, dibuka ayat sayuran, susu buah-buahan. Silakan boleh dimakan ya bagiannya. Enak banget ya. Enak banget. Ya terus makan aja nggak apa-apa. Enak banget ke BN lawu watu con banget ke watu Amazon watu Amazon nek digoreng rasanya kayak kue apa sapi direndang gue enak banget boleh nek atus kayak gini ih jara iya gak Jos banget Des. auto warek ye warek apa keracunan Apa baik lah. Wis, kok kira? Kemudian di saat mereka sedang asyik menyantap MBG, tiba-tiba Mas Kampret perutnya melintir. Ting perutnya nyong lara ya. Jerene kayak sapi. Kepriwe kok? enak kok ngonenya kayak sapi Amazon oh Bumbune lo marem kok. Kok lara. pancen sih Tapi perutnya nyong lara ge. Kepriwe? Kemudian begitu sakitnya perut yang dirasa sampai Mas Kampret pun kejang-kejang di tempat. Kemudian di saat-saat yang sangat genting datanglah sang dokter hewan, Dokter Anton. Maaf. Gue kita tolong gue. Gue ada dokter gak dokter? Dokter. Wah, itu dia dokter, wah dokter. Gue jangan lambat. Gue jangan lambat. Gue lagi gue. Oke. Ini tadi gimana gejala awalnya? Jangan panik dulu. Tadi gimana ini kejadiannya pertama? lagi makan MBG dok Lagi makan MBG? Oh, ini MBG-nya. MBG-nya kok keras gitu ya? Ini bener MBG gitu? iya itu MBG Amazon Bentar, gue ngecek dulu perutnya. Aduh, lambungnya iki sowek iki. Weh, sing ngrip ora kowe? Pret, tak iki pret. Aja tinggal lihat dicet pret. pret perjalananmu masih jauh pret Oke, jangan panik dulu. Yang pertama kita harus
kasih penolongan pertama dulu. Aduh, ini kok tambah kencang-kencang ini? Gimana ini? Mana ini? Siapa ini? Pacarnya atau siapa ini? Mana? Pacarnya mana? Panggilin. Akhirnya di saat situasi yang sangat genting, semakin genting, pacarnya Mas Kampret pun dipanggil. Kampret, bangun, Pret. Aprimo! Apa kamu ingin menjadi apa? Menjadi pasangan sehidup semati? Oh. Iya, aku mau. Begitu. Wis. Selamat ya Pret gue. Dan itu pangan berarti, Bok? Iya. Coba. Singkat cerita, setelah Mas Kampret diterima cintanya oleh Mbak Jule, akhirnya mereka pun sepakat untuk menikah di kandang kambing. Maksudnya di KUA. Yang lain jadi saksi. Momen-momen yang ditunggu-tunggu akhirnya pun telah tiba, yakni akad nikahnya Mas Kampret dan Mbak Jule. Penghulu bagus pun sudah datang, akhirnya akad pun dimulai. Saya nikahkan Mas Kampret binti Pak Karso dan Mbak Jule binti Kasiono. Bes. Saya terima nikah dan kawinnya Jule binti Kasiono. Dengan seperangkat alat mandi dibayar utang. Para saksi sah. Alhamdulillah. Yuk tepuk tangan, yuk tepuk tangan.
kantin baru. Kemudian setelah dinyatakan sahnya Mas Kampret dan Mbak Jule, tibalah saat yang berbahagia, yakni saatnya barang gawe. Dan tentunya kita doakan semoga Mas Kampret dan Mbak Jule menjadi pasangan yang serasi, romantis dan jus-jus. Momen-momen foto bersama untuk mengabadikan momen yang berbahagia antara Mas Kampret dan Mbak Jule. Semoga lekas menjadi pasangan yang serasi, romantis, sakinah, mawaddah, warahmah. Kami dari kelompok 1 Muhadoroh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyaksikan tampil kita. Kami dari kelompok 1 Muhadoroh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.